Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desinda Ramadhani Basian Putri, NIM 23020119120014, kelas B, Program Studi Teknologi Pangan. Saya dari kelompok 1, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan mentega atau butter. Selamat menyaksikan. Mentega merupakan produk yang berasal dari lemak hewani. Produk ini terbuat dari lemak susu dengan penambahan garam untuk menambahkan rasa dan melindungi kualitas produk. Komposisi mentega terdiri dari kasein, lemak susu, air, dan garam. Mentega mengandung krim minimal 80% dan protein maksimal 1%. Mentega dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pemisahan susu, pemilihan krim, netralisasi krim, pasteurisasi krim, pemeraman krim, pengocokan, pengemasan, dan pemasaran. Nah, produk ini memanfaatkan proses churning. Mentega itu dibedakan menjadi dua berdasarkan prosesnya, yaitu ada mentega pemeraman dan tanpa pemeraman. Nah, untuk mentega pemeraman ini menggunakan bakteri, sedangkan tanpa pemeraman tidak menggunakan bakteri. Nah, untuk mentega berdasarkan rasanya juga dibedakan menjadi dua, yaitu asin dan tidak asin. Nah, untuk mentega yang asin ini ditambahkan dengan penambahan garam, sedangkan mentega yang tidak asin tidak ada penambahan garam. Pembuatan mentega atau butter menggunakan bahan yang pertama susu sapi mentah sebagai bahan baku mentega, yang kedua garam untuk memberikan rasa asin dan memperpanjang masa simpan, yang ketiga ada air dingin untuk memperpanjang masa simpan. Alat yang digunakan yaitu panci dan kompor untuk memanaskan susu, kemudian ada sendok untuk membantu pengeluaran buttermilk di dalam mentega dengan cara menekannya, kemudian ada pengaduk untuk mengaduk, selanjutnya blender untuk proses churning yang akan memecah globula lemak, plastik dan lilin untuk pengemasan, saringan untuk menyaring butiran mentega dengan buttermilk, kemudian timbangan untuk mengukur bahan dan produk, dan yang terakhir ada wadah sebagai tempat susu di dalam kulkas. Pembuatan mentega dilakukan dengan cara susu sapi mentah dituangkan ke dalam panci terlebih dahulu. Kemudian kompor dihidupkan. Nah, setelah itu ditunggu hingga bergelembung kecil-kecil. Nah, ini sudah bergelembung kecil-kecil, kemudian ditaruh di wadah. Wadah ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Setelah 3 hari dipisahkan krimnya dari susu. Nah, nanti ada susu skim dan krim. Kemudian krimnya nanti di blender hingga menjadi bakal mentega seperti ini. Kemudian disaring. Setelah itu dilakukan proses pencucian. Nah, ini untuk menghilangi kadar airnya. Setelah itu diberikan garam secukupnya. Kemudian diuleni. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ini dirapikan terlebih dahulu untuk membentuk menteganya. Setelah itu dipotong dengan gunting. Nah, setelah itu dibakar menggunakan lilin. Nah, ini hasilnya kemudian dimasukkan dalam kulkas. Ini hasil penyimpanan dari kulkas. Mentega dimasukkan ke dalam toples yang sudah diberikan label. Nah, kemudian ditutup. Nah, inilah hasilnya. Pelabelan yang terdiri dari merek, nama perusahaan, komposisi, tempat produksi, tanggal kadaluarsa, berat bersih, nutrition fact, dan ada manfaatnya. Kemudian juga ada call center, dan yang terakhir ada logo halalnya. Dari 1000 ml susu sapi mentah menjadi 45 gram mentega atau butter. Selanjutnya, pembahasan organoleptik mentega atau butter. Yang pertama, ada warna mentega berwarna putih kekuningan karena mengandung beta-karoten. Nah, beta-karoten ini terdapat pada tumbuhan sebagai pakan sapi, sehingga lemak susu mengandung beta-karoten yang dapat memberi warna putih kekuningan pada mentega.
Nah, yang kedua ada tekstur. Nah, tekstur mentega padat yang dipengaruhi oleh kadar air. Nah, kadar air yang di dalamnya rendah membuat tekstur mentega menjadi padat. Nah, tekstur mentega ini cepat leleh pada saat disimpan di suhu ruang, sehingga lebih cocok disimpan di suhu dingin. Yang ketiga ada rasa mentega. Rasa menteganya asin karena penambahan garam. Nah, semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin tinggi tingkat keasinannya. Yang keempat ada aroma. Nah, aroma mentega ini khas lemak karena mengandung senyawa diasetil. Nah, senyawa ini berasal dari penguraian laktosa. Perbandingan dengan produk pada umumnya yaitu dengan ancor butter salted. Nah, ancor ini lebih asin karena mengandung garam 1,8%. Garam dapat memberikan rasa asin pada produk. Nah, untuk warna sama, putih kekuningan, dan teksturnya sama, yaitu padat. Prinsip pembuatan mentega atau butter yaitu mengubah mentega dari krim yang dipengaruhi oleh emulsi minyak pada air atau oil in water menjadi emulsi air pada minyak atau water in oil. Dengan cara globula harus dihancurkan sehingga dalam prosesnya akan ada banyak air yang dikeluarkan. Bahasan selanjutnya yaitu fenomena. Yang pertama ada pasteurisasi. Pasteurisasi pada susu selain ditunggu hingga bergelembung kecil-kecil dapat menggunakan suhu sebesar 85 derajat Celcius dengan holding time 16 detik untuk membunuh patogen. Yang kedua, penyimpanan pada susu di dalam kulkas untuk memisahkan krim dengan susu skim. Nah, hal tersebut sama seperti prinsip separator yang memisahkan dua jenis zat dengan gaya sentrifugal. Yang ketiga, ada proses churning dilakukan dengan blender. Nah, proses ini merupakan proses yang digunakan untuk memisahkan bakal mentega dengan buttermilk. Proses ini terjadi pemecahan globula lemak. Nah, gumpalan lemak itu dikelilingi membran. Nah, untuk membran ini meliputi fosfolipid, enzim, protein, dan ion besi. Nah, membran ini berfungsi untuk melapisi lemak pada susu. Nah, kerusakan membran dapat menyebabkan lepasnya lemak, khususnya trigliserida sebagai suatu cairan dan bisa membentuk kristal kecil. Nah, lemak kristal akan membentuk gumpalan lemak yaitu bakal mentega. Nah, bakal mentega ini berada di sekitar fase air yang nantinya fase ini akan dipisahkan menjadi dua, yaitu ada buttermilk yang cair dan bakal mentega yang berbentuk padat. Selanjutnya, bakal mentega dilakukan proses pencucian. Nah, pencucian ini untuk memisahkan buttermilk dari mentega. Nah, pencucian juga membuat tekstur mentega menjadi lebih kompak. Nah, selanjutnya ada penambahan garam. Nah, penambahan garam pada mentega, garam yang ditambahkan untuk memberikan rasa asin. Selain itu, dapat memperpanjang masa simpan produk karena garam dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, selanjutnya ada pengemasan mentega dengan plastik untuk memberikan tekstur yang lebih kompak pada mentega. Nah, pengemasan ini dapat melindungi mentega dari kontaminasi. Nah, tahap selanjutnya ada pelabelan yang digunakan untuk memberikan informasi dan daya tarik pada konsumen. Faktor yang mempengaruhi pada mentega yaitu yang pertama ada komposisi susu dan ukuran globula lemak. Nah, komposisi susu setiap sapi ini berbeda-beda pada presentasinya. Selanjutnya ada ukuran globula lemak sekitar 1-20 mikron setiap sapi berbeda-beda ukuran globulanya. Oleh karena itu, komposisi susu dan ukuran globula lemak dipengaruhi oleh faktor bangsa sapi. Yang kedua ada suhu churning. Nah, semakin tinggi suhu churning, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk pengadukan. Suhu 10 derajat Celcius selama 12 jam atau 4 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya ada suhu penyimpanan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat mentega itu meleleh dan masa simpannya semakin pendek. Yang keempat ada kecepatan churning. Proses churning memiliki kecepatan tinggi, maka pecahnya globula lemak lebih cepat, sehingga mentega cepat terbentuk. Saran pada pembuatan mentega, masalahnya yang pertama, pasteurisasi tidak menggunakan termometer. Sarannya penggunaan termometer pada saat pasteurisasi sehingga hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan jurnal. Masalah yang kedua, hasil krim yang sedikit. Sarannya penyimpanan susu di dalam kulkas lebih dari 3 hari agar mendapatkan krim yang banyak. Masalah yang ketiga yaitu pengemasan masih menggunakan lilin, sehingga sarannya pengemasan menggunakan dengan vakum agar udara dari dalam itu keluar dan udara dari luar itu tidak masuk ke dalam, sehingga masa simpan produk lebih panjang. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pembuatan mentega menghasilkan warna putih kekuningan, tekstur yang padat, rasa asin, serta aroma khas lemak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.